Harga RAM telah meningkat ratusan persen sejak awal tahun 2025 dan diprediksi akan terus naik sepanjang tahun 2026 hingga 2027. Terus gimana nasib dunia teknologi? Apakah kiamat RAM beneran di depan mata? Dan kira-kira kita harus beradaptasi macam mana? Yuk simak analisis sok tahu kami. Seperti yang kita tahu, kelangkaan RAM yang dimulai 2025 ini bukan gara-gara mining kripto ataupun perang Ukraina yang ngabisin stok RAM buat rakit drone kamikaze dan peluru kendali. Tapi ini semua gara-gara ulah AI, di mana masing-masing perusahaan AI lagi FOMO bikin data center harga miliaran dolar yang habis-habisan menyedot stok chip NAND buat kebutuhan mereka. Terlebih mayoritas memori yang mereka butuhin tuh jenisnya HBM, High Bandwidth Memory, di mana per blok memori nyedot lebih banyak chip biar ditumpuk secara paralel. Alhasil, ketika semua foundry dan vendor memori fokus ngelayanin ekspansi data center, harga produk NAND lain terutama RAM dan SSD terus naik nggak terkendali. Kalau semua chip memori disedot AI, consumer, gamer, PC builder, sampai pabrikan laptop dan smartphone mana kebagian kan? Buktinya Samsung Semiconductor aja lately bikin statement bahwa mereka bakal lebih prioritasin customer enterprise dan data center mereka dibanding menuhin kebutuhan Samsung Mobile. Kurang badut apa coba keadaan sekarang ini? Sekalipun foundry memori macam SK Hynix, Samsung, dan Micron detik ini juga berbaik hati nggak cuma mikirin cuan, bangun fab-fab baru buat menuhin permintaan, minimal kan butuh waktu 2-3 tahun untuk menyelesaikan konstruksi dan mulai produksi. Keadaan ini bikin kita semua, nggak cuma tech enthusiast, putus asa melihat dunia teknologi 1 tahun, 2 tahun ke depan. Nah, sekarang mari kita bahas prediksi langkah-langkah yang kemungkinan bisa diambil pabrikan elektronik, terutama PC, laptop, dan smartphone, terus juga developer, serta kita juga sebagai konsumen produk-produk tersebut, karena menangis di pojokan dan meratapi nasib bukan solusi. Pertama, pabrikan komputer pre-built, laptop, dan smartphone cuma punya 2 opsi. Pertama, naikin harga secara drastis, atau kedua, naikin harga dikit tapi RAM dan storage bawaan dipangkas, di mana upgrade dan memori SSD bakal dibebanin secara premium ke masing-masing user. Mau nggak mau, vendor dan toko mungkin lebih nge-push jualan laptop gaming dengan RAM hanya kepasang 8GB sekeping ya, balik lagi ke tahun 2015, dan storage 256 atau 512GB doang, dengan opsi 16GB dual channel kalau customer sanggup langsung include saat pembelian. Laptop yang punya lebih dari 1 slot SSD juga punya advantage di sini. Tetapi, itu kan cuma berlaku di PC pre-built dan laptop yang punya memori upgradable. Gimana kalau memorinya on-board, apalagi on-package macam Apple? Mau nggak mau, harga bakal naik, nggak ada pilihan lain, sehingga mungkin banyak pabrikan bakal lebih nge-push seri laptop dengan upgradable RAM, karena takutnya laptop-laptop RAM onboard seperti Ultrabook bakal lebih susah kejual. Biasanya laptop-laptop dengan RAM onboard besar lebih cepat jatuh harganya dibanding yang RAM upgradable. Mungkin bisa juga kalian sebagai konsumen mencari peruntungan di pasar barang second. Lebih kasihan lagi smartphone nih. Masih mending rata-rata laptop sekalipun Ultrabook masih bisa nambah ukuran SSD. Nah, HP boro-boro upgrade storage, buka backdoor buat ganti baterai aja susah. Kalau nanti HP-HP midrange cuma bisa dikasih konfigurasi RAM 6GB, storage 128GB gimana? Mau nyimpen data di mana? Mungkin ini saatnya pabrikan-pabrikan HP embrace slot micro SD kecepatan tinggi minimal UHS 1. Kalau bisa UHS 2 lebih bagus lagi, jadi kalaupun terpaksa install app yang support ke dalam SD card, bottleneck-nya nggak parah-parah amat. Maybe HP-HP flagship pun bakal embrace kembali SD card biar konsumen bisa nyicil beli storage meski harga SD card juga nggak akan aman. In the meanwhile, mumpung harga smartphone belum naik-naik amat, mungkin akhir tahun 2025 ini saat yang tepat buat beli HP dengan storage besar sebelum harganya makin nggak ngotak. Oh iya, awas aja nih, kalau pabrikan-pabrikan makin gencar ngepromosin virtual RAM sebagai RAM asli sebagai solusi daripada RAM kecil. Ketiga, bagi di antara kita yang nggak punya privilege beli RAM dan storage lebih, mungkin terpaksa buat puas dengan apa yang ada. Yaitu ngakal-ngakalin PC biar nggak banyak makan RAM seperti mati-matiin background apps, ngurangin settingan grafis game, hemat-hemat tab di browser, ngurangin kegiatan multi-window, dan optimisasi-optimisasi lainnya. Singkat cerita, kita dipaksa lebih bersyukur dengan RAM yang ada sambil nabung atau nunggu bisa beli RAM lebih banyak. Nomor 4, selain dari sisi user, kami harap developer dan engineer harus bisa makin jago optimisasi usage RAM daripada aplikasi-aplikasi yang mereka buat. Mungkin di macOS atau iOS usage memory udah sangat optimal, namun alangkah baiknya di Windows bisa ngasih effort 110% demi improvement soal efisiensi memori dan storage. Karena jujur, segitu banyaknya app dan game saat ini yang optimisasinya jelek. Alih-alih GPU makin powerful, RAM dan SSD gede sebelumnya juga murah, dan lain-lain bikin banyak developer malas bikin app dan gamenya jalan dengan konsumsi resource yang minimal.
Contoh big win yang terakhir gue denger itu aplikasi Call of Duty HQ di PS5 yang tadinya 126GB berhasil dipangkas jadi 25GB doang, diskon 100GB. Gila kan? Optimisasi memori dan storage jelas bisa jadi label yang dibanggain developer app ketika mereka beneran susah payah melakukan PR tersebut. Terakhir, ketika storage offline jadi begitu mahal, kita juga berharap cloud storage nggak ikutan naik gila-gilaan biar at least ada alternatif penyimpanan data yang reliable selama internet lancar. Ini bisa jadi kesempatan bagus buat para provider cloud storage untuk kerjasama bareng vendor-vendor laptop dan smartphone. Misalnya, let's say beli HP flagship mahal cuma dapat storage 256GB, tetapi ada bonus Google Drive atau Dropbox 200GB selama setahun gitu. Biar rasanya nggak rugi-rugi amat beli HP di tahun 2026. Itulah beberapa prediksi dan rekomendasi yang kami bisa berikan terkait krisis chip NAND yang sedang terjadi. Suka nggak suka, kita semua sebagai user, termasuk dealer dan vendor elektronik, sampai developer pun harus beradaptasi dengan situasi yang ada di depan mata. Harapan kami punya cukup memori maupun nggak cukup memori, semoga kita semua bisa mencapai semua goals yang udah kita set di tahun 2026 dan seterusnya. Dan survive bareng-bareng. Itu dulu aja, gue Mike, sampai jumpa di video berikutnya.